Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali di program sarapan. Menu sarapan pagi ini kita ambil dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Dulu saudara, ketika membaca ayat ini saya kurang mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini, sampai suatu ketika saya mendapat sebuah cerita. Begini ceritanya saudara. Alkisah itu ada seorang papa, dia punya 2 orang anak gadis. 2 anak gadisnya ini sangat-sangat berbeda jauh karakternya saudara. Si sulung ini setiap kali dia mendapat sesuatu, dikasih sesuatu, dia pasti selalu ngomel. Ada aja yang dikomplain dari pemberian ini. Sementara itu si bungsu sangat beda karakternya saudara. Ketika dia dikasih sesuatu, ketika dia terima sesuatu, si bungsu ini akan menerimanya dengan happy saudara, dengan sukacita. Satu ketika ayahnya ini hendak pergi keluar kota, dia pengen ngetes kedua anaknya ini saudara. Lalu dipanggilnya kedua anaknya, dia katakan, "Papa mau keluar kota, kalian mau titip apa?" Si sulung langsung nyaut saudara, langsung menjawab, "Pak, aku titip belikan baju pesta ya Pak, baju pesta yang bagus, yang gede itu loh Pak, yang kayak princess-princess di TV-TV, aku pengen yang kayak gitu." Lantas papanya tanya, "Modelnya kayak gimana? Warnanya seperti apa yang kamu pengen?" Lalu si sulung menjawab, "Itu loh Pak, kayak gaunnya Cinderella itu loh, yang gede, yang mekar gitu. Terus ada bling-blingnya, ada bunga-bunganya, bagus, warnanya warna biru ya Pak." Oke, nanti Papa belikan." Lalu papanya manggil si bungsu, "Adek, kamu mau titip apa?" Si adeknya bilang, "Pak, aku pengen pakai kalung itu loh Pak, kalung mutiara. Aku pengen." Oke, nanti Papa belikan." Singkat cerita, papanya berangkat keluar kota selama beberapa minggu. Singkatnya, beberapa minggu kemudian papanya datang. Dia membawa dua kotak bingkisan saudara. Yang satu kotaknya agak gede banget gitu saudara. Yang satu kotaknya jauh lebih kecil dari kotak satunya. Ketika si sulung dia melihat kotak yang gede, waduh dia langsung excited saudara. Dia bilang, "Aduh, ini pasti punya aku nih, kotak yang gede banget ini. Kan aku mintanya gaun yang gede gitu." Jadi dia sudah happy banget saudara. Lalu papanya mulai kasih dia kotak yang lebih kecilan saudara. Yang lebih kecilan buat si sulung dan kotak yang gede buat si bungsu saudara. Belum sempat kotak itu dibuka, si sulung langsung ngomel saudara. "Papa ini bukannya perasaan adek ini mintanya cuma 1 kalung mutiara ya Pak? Tapi kenapa kok kotaknya gede banget? Pasti di dalamnya Papa beliin adek ini banyak kalung mutiara. Oh Papa ini gak adil." Dia langsung ngomel saudara. Lalu papanya ngomong saudara, "Ayo sekarang anak-anak kalian buka kotak kalian masing-masing." Si sulung mulai buka dan dia lihat saudara, memang benar saudara, isi kotaknya itu sebuah gaun pesta yang gede, warna biru, bagus gitu saudara. Tapi ketika si sulung membuka kotak ini, raut mimiknya itu wajahnya langsung berubah kecewa saudara. Dikatakan, "Kenapa nak? Bukankah isinya sama seperti yang kamu minta?"
gitu. Lalu si sulung jawab, iya Pak, tapi aku nggak suka, warnanya bukan biru seperti ini birunya ketuaan, aku pengen lebih muda, rendanya nggak kayak gini, ini bunganya kegedean, aku nggak suka, aku pengen ada bling-blingnya. Pokoknya semua apapun yang ada di gaun itu dia komplain saudara, dia protes. Aduh, papanya jadi stres saudara. Karena apapun yang papanya kasih pasti selalu dia komplain, pasti selalu dia protes. Sampai akhirnya papanya bilang, ayo adek, sekarang adek buka kotaknya. Papanya menanti sambil harap-harap cemas. Dia kan pengen tahu gimana reaksi adiknya. Dan ketika kotak kedua dibuka saudara, saudara tahu apa isinya? Ternyata isinya kotoran kuda saudara. Papanya penasaran pengen lihat gimana reaksi si bungsu. Saudara tahu? Si bungsu dia berlari ke papanya, dia peluk papanya, terima kasih Pak, terima kasih. Papanya heran, loh kok malah berterima kasih? Padahal isinya kan bukan sesuai yang kamu minta, isinya kotoran kuda. Lantas si bungsu dia katakan, Pak, aku tahu, Papa pasti beliin aku seekor kuda. Karena kudanya gede, gak bisa dibungkus, gak bisa masuk kotak, jadi Papa bungkusin aku kotoran kudanya. Untuk ngasih tahu aku bahwa Papa sudah nyiapkan aku seekor kuda. Saudara, apa yang terjadi dengan papanya? Papanya mulai meneteskan air mata. Papanya terharu saudara. Dia gak tega lihat reaksi anaknya. Dan akhirnya saudara, papanya benar-benar membelikan seekor kuda buat si bungsu ini saudara. Saudara saya Tuhan, ketika saya mendengar cerita ini, dalam hati saya katakan, ini Bapa di dunia bisa bereaksi seperti ini. Bagaimana dengan Bapa kita yang di surga saudara? Kalau selama ini biasanya saudara ketika Tuhan izinkan kita mendapat sesuatu yang enak, yang tidak enak, kita dalam permasalahan, kita dalam tekanan, seringkali saudara kita itu spontan bereaksi menyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan ini kenapa kok Tuhan jahat sama aku? Kenapa kok Tuhan gak sayang sama aku? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sama aku? Kenapa Tuhan? Kenapa saudara? Seringkali kita bereaksi seperti itu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya, mari kita mau belajar memiliki reaksi yang berbeda. Kita mau bereaksi yang berbeda saudara. Seperti si bungsu. Saudara, hal ini memang gak mudah saudara. Gak mudah. Tapi ini yang firman Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Ini yang Tuhan mau saudara. Ketika kita diizinkan dalam masalah, mari kita mau bereaksi, belajar katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Aku yakin, aku percaya Tuhan pasti mampukan aku untuk melewati musim ini. Aku tidak sendiri, aku bersama dengan Tuhan Yesus. Aku yakin, aku percaya ketika aku melewati semua proses ini, Tuhan pasti sediakan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat, suatu mujizat besar buat aku. Mari kita mau belajar bereaksi seperti itu saudara. Saya yakin Papa kita yang di surga, ketika dia melihat kita bereaksi seperti itu, dia gak akan tega saudara, hatinya akan tersentuh. Pasti dia akan katakan, aduh anakku itu ya begitu percayanya dia sama aku. Sampai-sampai dia katakan bahwa aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih baik buat dia. Saya yakin saudara, ketika Tuhan Yesus melihat reaksi kita berbeda, hatinya akan tersentuh. Dan dia benar-benar akan menyiapkan suatu mujizat yang besar buat kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih segala-galanya dari apa yang kita minta dan kita doakan saudara. Mari saudara, biarlah hari ini apapun keadaan, sesulit apapun yang kita lewati, belajar bereaksi dengan ucapan syukur, bereaksi tetap dengan hati yang gembira. Firman Tuhan katakan, maka Dia, Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.